Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tasbih kita di kesempatan ini, zikir kita, lisan kita basahi dengan nikmat yang Allah berikan. Allah masih kenankan kita hidup dengan menghirup udara, menunjukkan kita hidup. Mudah-mudahan kita berharap wasilah hari ini kita senantiasa dalam lindungan, barokah, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tetap limpah curah Nabi kita Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga sahabat hingga akhir zaman. Tidak lupa pada kesempatan ini khatib berwasiat, mari kita tingkatkan ketakwaan, karena takwa ini yang akan memberikan jalan keluar bagi siapapun yang beriman kepada Allah. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, makhrajan, maka Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Oleh karena itu khatib setiap Jumat itu menjadi satu rukun, yang ini adalah bagian mengingatkan kita semua, karena selamatnya kita ini dunia dan akhirat itu adalah dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang sudah dilarangnya. Hadirin ma'syarul muslimin rahimakumullah, Islam ini luar biasa. Hari ini itu umat Islam itu mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Salah satu dua kebahagiaan yang hari kita rasakan di bulan Hijriah. Yang kedua adalah kemerdekaan Republik Indonesia yang di tanggal 17 Agustus 1945. Kebahagiaan yang pertama yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini, tentu saja Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu membawa misi utama, mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memfokuskan dirinya untuk Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah, inilah yang disebut merdeka. Kalau hari ini masih ada orang yang memikirkan dirinya selain Allah yang menolongnya, itu dia belum mendapatkan disebut merdeka. Ketika Rasulullah SAW di Indonesia ini, kalau kita perhatikan, hampir mirip. Kenapa kami katakan hampir mirip? Ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah, di saat itu Mekah, dan Rasul diperintahkan untuk segera hijrah. Apa yang harus jadi? Ternyata subhanallah, malam langsung pesan Abu Bakar dibangunkan, Abu Bakar, kita besok ke Madinah, kita mau hijrah. Apa maknanya di situ? Ternyata Rasulullah SAW begitu Abu Bakar dan mengajak beliau untuk menemani beliau berangkat pada saat itu, karena perintah hijrah itu langsung. Sehingga ketika dialog, maka Nabi pada saat itu malam itu kemudian dialog antara Abu Bakar dan Umar. Wahai Rasulullah, akan siapkan 2 unta. Silakan satu buat engkau dan satu buat aku, kata Abu Bakar. Dan dari dialog itu apa? Wahai Abu Bakar, saya mau menaikin unta yang punyaku sendiri. Subhanallah. Ini satu pengorbanan.
Kemudian apa yang terjadi, wahai Rasul, ini hadiahku kepadamu ya Rasulullah. Karena setiap sebelum hijrah, setiap Abu Bakar ngasih hadiah itu pasti oleh Rasul diterima. Tapi ketika Allah memerintahkan Rasulullah Muhammad SAW untuk hijrah, kemudian beliau pun menyontohkan dulu korban dulu, pengorbanan. Dan akhirnya dibeli, udah saya beli saja wahai Abu Bakar, kata Rasul, dibeli itu unta. Dan yang satu kau pakai. Subhanallah, apa ini maknanya? Ternyata pengorbanan kemerdekaan itu bukan luar biasa, dan itu perlu ada pengorbanan. Makanya merdeka itu adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Kalau yang hakiki itu, dan secara makna bahwa betul kita ini imperialis Portugis sudah habis, penjajahan Jepang itu sudah tidak ada lagi, sekutu sudah mati kutu, tetapi itu adalah secara fisik kita terhindar, tetapi ada makna lain yang harus kita perhatikan. Maka kalau hari ini masih ada orang yang terjajah dengan nafsunya, urusan dunia, akhir dia nggak tinggalkan, malah dia tinggalkan akhirat, hati-hati, itu masih belum merdeka. Merdekanya pejabat itu karena dia sudah tidak koruptor lagi, tidak memakan harta rakyat. Merdekanya seorang pedagang, dia sudah menghindari daripada kecurangan dia dagangnya. Merdekanya seorang mahasiswa atau seorang siswa, itu dia merdeka ketika menghindari kemalasan untuk mencari ilmu. Dan ketika merdekanya seorang ulama, maka dia tidak pernah berhenti menyampaikan dakwah. Kenapa? Istirahatnya para ulama ahli ilmu itu adalah kematian. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, ketika kematian muncul, maka itu istirahat yang sebenarnya bagi orang kafir itu adalah kesengsaraan dari surga menuju neraka. Bagi orang yang beriman, kebahagiaan yang luar biasa yang Allah berikan dari kesengsaraan menuju kebahagiaan. Maka Ali bin Abi Thalib, bahkan cucunya beliau Hasan dan Ali pernah menyampaikan seperti telur atau ayam yang keluar dari cangkang telurnya. Itu yang sebenarnya. Maka hakikat kemerdekaan yang sebenarnya bukan hari ini, tapi bagaimana kita senantiasa taat kepada Allah. Satu. Yang kedua, makna daripada hijrah kemudian sampai bisa merdeka itu adalah selain ada pengorbanan, itu juga ada yang disebut dengan makna hidup. Hidup ini bisa kita rasakan, kita nikmati, bukan hanya menghirup udara begitu saja. Udah menghirup udara, tidak. Tetapi hidup ini yang sebenarnya adalah, maaf, itu Ali bin Thalib pernah menyampaikan, itu pula seperti orang yang tidur tapi dia mimpi. Maka ketika dia sedang mimpi dan sadar, dia bangun dari mimpinya, baru sadar, oh saya kemarin jadi seorang amanat presiden, jadi ini dan seterusnya. Subhanallah, begitu bangun baru sadar. Nah, itulah mimpi di dunia itu hanya sekedar mimpi yang kita tidak sadar ketika bangun dari mimpi. Maka hidup bagi orang yang merdeka sebenarnya bukan hari ini, tapi setelah ini, kehidupan ini apa yang sudah kita bekalkan. Maka disebut orang cerdas, orang yang selalu memikirkan setelah kematiannya. Itu yang disebut orang cerdas, suman dalam nasau, dan dia selalu menghisap diri, apa yang sudah saya lakukan setelah itu. Yang terakhir, yang ketiga, tentu saja hakikat kemerdekaan ini bisa terjadi, ada tawakal dan juga ada usaha. Siapa yang mengusahakan mereka? Luar biasa, subhanallah. Peran para ulama besar bisa merdeka. Mereka mengeluarkan kata-kata ucapan jihad, semua bangun pada satu Islam. Allahu Akbar, ucapan takbir, subhanallah. Maka di khutbah yang terakhir ini kita sampaikan, simpulnya adalah ketika orang sudah berkorban salah tiga hal ini,
kemudian dia sudah melaksanakan hidup sesuai dengan perintah Allah hidupnya. Kemudian yang ketiga, kita tawakal dan usaha. Maka idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka ketika muncul sudah bahagia merdeka, dia isi dengan wa tasbih, yaitu dengan wa bihamdi, dia memuji Allah, mensucikan Allah dan memuji Allah. Itu saja sebetulnya. Maka di hari kemarin kita merdeka, sudah 77 tahun kita merdeka katanya. Apakah sudah seperti itu? Ingat bahwa terwujudnya merdeka hakiki itu disebabkan terbebas dari segala bentuk penghambaan diri kita dan juga perbudakan oleh sesama manusia. Kemudian artinya apa? Agar manusia benar-benar merdeka segala bentuk penjajahan, kezaliman, bahkan penghambaan oleh manusia lainnya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan di dalam satu suratnya yang dikirim kepada penduduk Najran pada saat itu, amma ba'du, salah satu isinya, amma ba'du fa inni ad'ukum ila ibadatillahi min ibadatil ibad wa adfukum ilal wilayatillahi min wilayatil ibad. Aku menyerukan untuk menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba atau manusia. Aku menyerukan agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama hamba manusia. Al-Hafiz Ibnu Katsir Al-Bidayah wal An-Inayah juz yang kelima halaman 553. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia dan mengharapkan ridha Allah, marilah kita akhir khutbah singkat ini kita dengan senantiasa seraya kita baca firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah berikan kemerdekaan bagimu, satu kemenangan yang nyata. Sehingga merdeka itu artinya apa? Singkatan mendapat, R-nya rahmat, D-nya dengan, K-nya karunia, dan A-nya adalah Allah. Ini bukti nyata bahwa yang memerankan kemerdekaan Republik Indonesia itu ternyata peran para ulama, dan ini sudah sangat jelas. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Dengan wasilah kita berdoa, semoga Allah berikan kebahagiaan ini kelak sampai ke akhirat, dan kita yakin mereka adalah orang yang mati syahid. Dan ini bukti bahwa hidup itu masih tetap ada. Setelah ini itu ada kehidupan yang sebenarnya. Jangan takut mati, karena orang mati itu adalah aslinya adalah keluar dari jangkang telur. Dia kembali kepada cita-cita yang sebenarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikhril hakim wa taqabbalallahu minkum innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin ya rabbal alamin.
Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya dal qadiyal hajat. Allahumma ya mujibah da'wat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hafin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar li wa lakum.